Halo pemirsa, jumpa kembali dengan channel Sarwanto Aswarso. Sebelum saya membuat tutorial, saya juga mengucapkan selamat lebaran, mohon maaf lahir batin kepada para pemirsa dimanapun Anda berada. Oke kawan-kawan semuanya, kebetulan ini kan lebaran, saya silaturahmi ke teman, ke saudara, dan kebetulan ini saya menemukan keluhan ya dari salah seorang saudara bahwa kompornya itu nyalanya merah, kemudian ini buktinya perangkat dapurnya seperti ini teman-teman. Ini apa namanya, langes ya, angus, langes ini hitam-hitam jelaga kalau dalam bahasa Indonesianya. Ini sudah dibersihkan ya, sudah sebagian dibersihkan tapi tetap membekas hitam seperti ini. Nah oke, bagaimana cara mengatasinya teman-teman? Ini saya akan coba membuat ini biar lebih nyalanya lebih baik. Coba kita tes saja ya. Kita tes, kemudian kita nyalakan. Kualitas apinya seperti ini teman-teman. Kameranya ke sini. Oh ya, ini saya merekamnya pakai HP teman-teman karena kebetulan saya tidak membawa kamera ya. Ini seperti ini teman-teman, merah kan apinya, mudah-mudahan kelihatan ini cukup, nih merah seperti ini. Nah, nyala merah seperti ini membuat perangkat dapur menjadi kotor ya, kotor, kemudian berjelaga, atau orang Jawa bilang kebak angus itu ya. Oke, langkah pertama saya akan bersihkan tungku burnernya teman-teman ya. Kita lepas dulu. Nah, tungku burner itu yang ini, yang di dalam ini kap burner dan tungkunya ini kita bersihkan ya, kita usahakan dilepas. Kita lepas ini ya. Ini kompornya mereknya apa ini? Kick On. Jadi memang tidak branded ya, bukan merek, pokoknya ya merek murah lah gitu ya. Merek murah, mereknya Kick On. Kalau apinya lumayan besar teman-teman, cuman mungkin karena kotoran ya, karena ketumpahan air, kemudian sayur dan lemak-lemak, sehingga ini membuat nyala apinya menjadi merah. Nah, saya akan coba bersihkan di dalam sini biar nanti nyalanya bisa biru kembali teman-teman. Jadi ini yang ingin kita bersihkan ya. Satu ini karena dua tungku ya, ini yang tunggu dua. Wah, ini lepas teman-teman, nanti kita kencengkan lagi ya. Ya ini karena ini kompor murahan ya, ini harganya nggak sampai 200.000 kayaknya lagi, 150-an katanya, ini 150-an ribu. Jadi ya kualitasnya seperti ini, Anda tahu sendiri. Ini kita bersihkan aja dalamnya, ini kotor banget ya. Ini kita akan bersihkan. Pertama gini, kita tutup ini nih, keluar ini ya, sebelum nanti saya cuci dengan sunlight teman-teman. Kita cuci dengan sunlight, kita bersihkan, kita ketuk-ketuk ini ya. Ini kotorannya biar rontok. Nih, kotor banget. Nanti apinya kita setel juga ya, biar jadi sini ada setelan angin teman-teman. Saya tunjukkan sekalian aja biar kelihatan. Nah, ini ada dua ini kita bisa putar ke kanan dan ke kiri, nanti dicari api yang paling bagus. Ini kita putar, kita cari api yang bagus. Oke, kita bersihkan dulu dengan kuas ya bagian sini biar kotorannya. Mudah-mudahan ini cuman setelan ini sama kap burnernya ya. Kotor sekali ini.
Dengan kita kuasi begini kan kotorannya rontok. Oke, ini nanti sambil jalan bisa kita bersihkan. Yang penting kita fokus ke ini dulu, ke carbonernya. Ayo kita ke tempat air ya. Oke teman-teman, saya sudah berada di depan keran ya. Peralatan yang saya gunakan ini sunlight, kemudian ini menggunakan serabut, kemudian ini kain ya, lalu ini sikat gigi bekas, lalu juga ada kuas ya ini ya. Nah ini fokusnya saya ingin bersihkan ini carboner sama ini bundernya ini kita akan bersih bagian dalam dan ini. Nah bagaimana cara membersihkannya, ayo ikuti video ini. Saya lepas dulu jamnya ya, jam tangan saya lepas. Oke, pertama ini saya masukkan ini dulu, basahi. Oke, lalu kita masukkan ini ya, ini sunlightnya saya masukkan dulu. Oke, lalu kita gosok dengan sikat gigi bekas ini. Kita gunakan juga ini, gosok juga dengan serabut ya. Ini serabut ini bisa beli di pasar ya, yang biasanya untuk menggosok perabot rumah tangga, untuk membersihkan ini. Lalu ketok-ketok ini biar kotorannya jatuh. Ini kotor ini bagian lubang ini sini ada lubang-lubang nih. Nah ini waktu kita gosok-gosok ini karatnya kan lepas nih gitu. Ini tadinya putih ya, sunlightnya jadi coklat-coklatan, ini pertanda lepas ininya kotorannya. Ini teman-teman, ini bisa dilepas ini. Nah ini juga kita bersihkan di bagian ininya, dalamnya ini kita kasih sunlight ya. Kita sikat pakai sikat gigi bekas. Pokoknya intinya ini harus bersih. Biasanya kalau ininya bersih, bundernya ini bersih dari kotor-kotor, lemak, karat, nanti akan nyalanya lebih bagus ini. Tapi begitu ini berkarat, penuh kotoran, nanti nyalanya merah ini. Rumusnya begitu biasanya. Lalu yang kedua, seperti saya sampaikan tadi, kita harus setel ulang setelan angin tadi. Nah ini ibu-ibu yang berhadapan dengan kompor tiap hari harus paham ini. Jadi biar perabot rumah tangganya tidak kotor. Kemudian juga ini yang warna merah itu juga berpengaruh terhadap penghematan penggunaan gas. Kenapa begitu? Karena nyala api yang merah itu sebenarnya nggak panas. Nyala kompor yang panas, yang maksimal itu nyalanya biru. Itu kalau dipakai akan cepat masak. Jadi kalau dipakai itu akan cepat panas ya, memanaskan air. Kita lepas dulu ya, agak harus sedikit dicongkel karena proses pemanasan ini kan jadi berkarat. Terus kemudian teman-teman, saya ingatkan ya, mungkin ada tutorial teman yang lain ini ada yang dibersihkan dengan menggunakan pembersih porselin itu ya. Itu jangan lakukan, karena justru akan semakin parah nanti. Akan semakin parah karena proses oksidasi ya. Karena kita tahu bahwa pembersih porselin itu kan ada zat tertentu yang nanti ini menjadi warnanya hijau kemudian merahnya merah parah malah. Jangan. Saya mengatakan begini karena saya sudah melakukan eksperimen. Jadi untuk membuktikan apakah sebuah perawatan kompor itu layak dipublish, ditularkan, tentu saya akan berani berkorban untuk melakukan uji coba sendiri.
teman-teman. Baru setelah hasilnya meyakinkan, saya akan share ke teman-teman. Jadi biarlah korbannya saya itu. Ini karaknya parah gitu. Seperti saya bilang sebenarnya, atau ada tutorial lain, ini besi seperti ini dengan pembersih porselin akan lebih cepat bersihnya. Tapi ya itu tadi, nanti akan merusak gitu. Kita ketuk-ketuk biar kotoran di dalam itu lepas ya, karena di dalam ini cerobong ini juga di dalamnya ada karat-karatnya, ada karat, ada kotoran, dan ini yang enggak simetris kita rapikan ya, karena tadi saya mengetok. Oke, ini kayaknya sudah oke ya. Satu ini udah oke, udah bersih ini. Oke, udah bersih satu. Kemudian yang satunya lagi kita perlu kasih ini. Pengalaman saya cukup menggunakan ini aja, sunlight, teman-teman. Sunlight pembersih piring ya, alat cuci piring dan perabot rumah tangga yang kita mudah mendapatkan ada di sekitar kita. Jadi kalau saya menekankan untuk semua tutorial itu diusahakan yang tidak menyulitkan ini, yang bisa dibuktikan dan kita mudah mendapatkan barang-barang yang kita perlukan. Untuk apa kita sulit-sulit mencari bahan yang justru bikin repot teman-teman, itu kan sama saja. Mungkin saya perlu bahan ini, nanti carinya susah, artinya itu bukan solusi, artinya itu hanya akan menyulitkan orang. Padahal prinsip dasarnya tutorial tips itu ya harus semakin memudahkan orang. Selain itu juga kualitasnya bisa dipercaya, hasilnya bisa dipercaya. Nah, hasil yang dipercaya itu caranya ya kita uji coba. Tidak ada cara lain selain kita praktek uji coba. Oke teman-teman, yang ini corong ini lebih bagus ya daripada yang ini. Ini sudah karatnya agak lumayan parah, ini masih bagus ya. Maklum ini juga harga murah teman-teman, kompor ini hanya 150.000 harganya. Tapi sesungguhnya kompor semahal apapun, kalau kita tidak merawat dengan baik ya sama saja, karena yang diperlukan kan orang masak kan cuma api. Kompor murah pun kalau kita bisa merawat dengan baik, saya sudah buktikan juga kompor yang mahal sampai kompor yang paling murah, outputnya atau hasil akhirnya yang kita cari kan api ya. Apinya bagus, warnanya biru, cepat panas, kalau buat masak ya cepat mateng. Itu sebenarnya kata kuncinya. Oke, ini bendernya tadi kita rendam sebentar ya dengan sunlight, biar semua barang-barang nanti saya lap dulu dengan kain kering teman-teman, kain bersih kering. Jadi kita usahakan sisa-sisa airnya yang menempel ini seminimal mungkin ya. Setelah bersih, nah ini terutama yang ini di kabunir ini kan, yang ini kalau ada kotoran ini yang bikin merah juga, ini bikin api merah. Makanya dengan disikat-sikat ini, dikasih sunlight, biasanya bersih. Oke, seperti ini ya hasilnya, seperti ini bersih. Oke, sudah bersih teman-teman, yuk kita menuju ke kompor ya. Oke teman-teman, proses selanjutnya yaitu pengeringan ya. Ini kita lap dengan kain kering dan bersih, lalu sekali lagi bisa kita ketok-ketok ya. Ya udah nggak ada ini kotorannya, di dalam sudah bersih ya. Oke, kering ya ini. Terus yang satunya corongnya kita bersihkan juga, ini dilap-lap biar kering. Jadi nanti setelah kita nyalakan, biasanya tetap pertama merah teman-teman. Karena apa? Karena masih ada air-air, sisa air-air yang menempel ya. Tapi kalau berhasil itu nanti perlahan-lahan akan menjadi biru. Ini kita lihat ya lubang-lubangnya, lubang-lubang api ini ya. Ini harus posisi lubang semua ini. Tidak tertutup kotoran. Lap. Jadi habis dibersihkan ini biasanya tetap warnanya agak merah sedikit, tapi nanti setelah kering, airnya sudah hilang, yang menempel nanti akan normal kembali dan menjadi biru. Oke, kita pasang tutupnya ini ya teman-teman. Nah, kita pasang ya. Kalau kompor yang bagus ini di sini biasanya di Patri ya. Tapi karena ini ya low budget teman-teman, harga murah, ya cukup ditempelkan gini aja. Tapi nggak masalah, apapun merek kompor Anda, harganya berapapun, yang penting dirawat dengan baik ya. Kalau dirawat dengan baik tentu akan lebih awet. Kita pasang kembali ya. Cara memasangnya, perhatikan teman-teman. Ini yang di atas ya tadi, ini dimasukkan ke lubang ini. Sini ada lubang ini, setelah ini kan ada pernya ini masuk lubang ini, lalu
yang di atas diusahakan masuk ke lubang ini, lubang pengunci ya. Nah, bambunya masuk, kemudian ya tinggal ditekan aja ini penguncinya, dibengkokkan ini aja udah. Nah begini, ini yang penting posisinya ini harus masuk di lubang ini ya, masuk ini ya, ini masuk. Oke, setelah gitu teman-teman, lalu kita pasang ininya, tab bundernya. Oke, setelah itu kita coba nyalakan. Kita tunggu sejenak ya, merah. Kemudian nanti kalau sudah kering ya, lalu ini kita sambil setel-setel, kita putar setelan ininya, itu merah banget ya. Oke, kira-kira itu teman-teman. Jadi ini nanti saya setel ulang di dalam ya, yang anginnya agak tenang. Di dalam nanti anginnya kan lebih tenang. Itu nanti yang setelan ini saya puter sampai pada titik hasil yang maksimal. Channel YouTube-ku Saratoga Suwarso, bikin kita semua sehat dan bahagia, dari Indonesia sampai mancanegara. Semua bahagia, semua keluarga, semua sehat sentosa bersama channel Saratoga Suwarso. Oke, sampai di sini dulu video tutorial bagaimana mengatasi kompor nyala api merah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kemudian ada kritik saran silahkan tulis di kolom komentar. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Jumpa kembali di lain kesempatan. Thank you.